bertemu dengan istri saya, itu pun saya melewati beberapa wanita sampai akhirnya saya menemukan perasaan ini jatuh kepada istri saya. Begitupun sama. Saya bertemu Lanjarsari, itu memang ada yang berbeda dengan istri saya. Saya menemukan ada sesuatu yang memang kecocokan yang terletak pada Lanjarsari. Sebenarnya itu semua tidak bisa menjadikan sebuah alasan untuk dirimu itu bergendak ria. Itu sebenarnya. Lagi pula, saya pikir yang namanya laki-laki memiliki lebih, bukan hanya satu istri, itu wajar-wajar saja. Iya boleh, memang boleh. Ada hadis membolehkan bahwasanya untuk memiliki lebih dari istri. Katanya kalau nggak salah 4. Yang paling penting, ketika kita memilih pasangan lebih dari satu, jangan semena-mena kepada pasangan yang pertama. Tentunya berbuat adil. Tapi kan kalau di dalam syariat itu semuanya tahu, tidak disembunyikan seperti ini. Kalau disembunyikan itu namanya bergendakan, gendak ria. Seperti ini. Kau juga laki-laki. Ketika kamu di posisi saya untuk mengambil ataupun berkeniatan untuk menikah lebih dari satu, tentunya ada proses dan memang menunggu waktu yang tepat untuk menceritakan semuanya terhadap istri yang pertama. Saya yakin tidak mungkin secara tiba-tiba kau membawa calon istrimu dan dikenalkan kepada istri yang pertama. Itu akan hancur. Ya. Tapi setidaknya diberi status. Dan kamu berkata jujur bahwasanya kamu sudah punya istri, biar pacar istri kamu yang kedua itu tahu, tidak mau menerima kamu apa adanya. Kalau kamu mengakunya bujangan kan saya kira sakit hati. Saya kira itu adalah yang namanya laki-laki itu memang 1001 cara untuk mendapatkan suatu wanita. Apalagi wanita itu adalah wanita yang dicintai. Saya sangat sulit untuk merasakan cinta. Ya, saya paham. Saya juga tahu. Saya juga tidak bisa menyalahkanmu 100%. Saya juga tidak membenarkanmu 100%. Cuma alangkah baiknya jika kamu ingin bersenang-senang dengan wanita yang ada di luar, lebih baik kamu mengaku apa adanya dan memberi status kepada wanita itu. Tidak. Semua laki-laki pastinya memiliki cara tersendiri. Saya yakin paham. Ya, saya paham. Jika seperti ini. Andai saja kejadian ini tidak terganggu oleh kalian, tentunya akan baik-baik saja. Saya tidak mengganggu. Saya hanya menunjukkan kebenaran terhadap saudaraku. Bahwasanya yang saya takutkan, ya, mungkin ini belum terlalu jauh, mungkin ini belum terlalu dalam. Jika nantinya ini terlalu dalam, mungkin rasa sakit hati dari Dewi Lanjarsari itu akan lebih besar. Saya sudah memikirkan itu. Ya kan? Saya pun ada acuan di mana nanti di waktu mana saya akan menceritakan semuanya. Adanya saya tidak memberitahu ke perguruan saya. Itu adalah bentuk membenteng diri saya. Iya, saya paham. Saya tahu maksud dan tujuannya. Seperti itu. Ya, maka dari itu, nanti jika di lain waktu, saya yakin masih akan banyak wanita yang menerima jika memang kamu berkata jujur dengan statusmu sekarang. Itu akan meminimalisir bahwasanya sakit hati perempuan itu. Jika dia mau menerima kamu apa adanya, jika kamu memang benar-benar cinta dengan wanita yang di luar sana, ya ceritakan saja. Ceritakan saja.
Nih, misalkan nih kejadian. Semua. Enggak, tunggu dulu. Misalkan kejadian dari Dewi Lancarsari nih. Kan Dewi Lancarsari tidak mengetahui statusmu di belakang. Kau punya istri dan punya anak. Sudah terlalu dalam mencintai kamu. Sampai akhirnya menjalin hubungan yang resmi. Nikah. Mungkin ya. Nah, di dalam pernikahan itu pastinya ada sedikit kejanggalan-kejanggalan yang mungkin diketahui Dewi Lancarsari. Sampai akhirnya ketahuan bahwasanya ternyata kamu sudah memiliki anak dan istri. Apakah tidak kemungkinan Dewi Lancarsari akan ngamuk dan mengerahkan pasukannya untuk menyerang? Menurutmu yang paling bagus itu yang mana? Kalau menurut saya, jangan melakukan. Itu sesuatu hal yang paling bagus. Tapi jika ingin melakukan karena itu adalah sebuah watak, boleh. Tapi kamu menceritakan sejujurnya statusmu yang ada di belakang. Statusmu saat ini, kamu sudah punya suami, sudah punya istri dan punya anak. Jika kamu ingin terus melanjutkan hubungan dengan saya, ya kamu menerima aku apa adanya. Waktunya dibagi. Ada waktu untuk istri, ada waktu untuk kamu. Biar saling sama-sama mengerti. Seperti ini. Kau mengatakan ketika berkenalan dengan yang kita anggap itu adalah yang nantinya dijadikan istri. Kita berterus terang. Siapa gurumu dan saya akan belajar. Saya tidak punya guru, saya belajar sendiri. Maksud saya seperti ini. Jika ada yang membawa calon istri dan kita sudah bercerita dan itu akan baik-baik saja, saya akan berguru. Ayo datang ya. Saya akan berguru. Saya Itu akan sangat datang, menarik. Saya akan temukan pada orang yang seperti itu. Tapi dari pengalaman saya, ketika saya menceritakan terus terang latar belakang saya, tentunya wanita mana yang akan mau? Banyak. Itu yang pertama. Ya memang ada, tapi sangat jarang. Apalagi wanita itu memiliki watak yang keras. Wanita itu selalu menginginkan ketika saya sudah memilih, dia akan menuntut saya menjadi seutuhnya. Itu sangat sulit. Kau mencari wanitanya di tempat mana? Ya, Di mana aja? saya mengalir. Di mana aja ketika ada yang saya cocok. Susah bilangin kamu. Ya, saya anggap permasalahan ini sudah selesai. Kau juga sudah menghubungi dari saudaramu yang ada di kerajaan. Dan saya mengatakan sesungguhnya Ya, kebenarannya seperti itu. Mengenai ini saya sudah menceritakan semuanya. iya, saya paham maksud dan tujuannya. Yang jelaskan kamu ingin bersenang-senang, tapi dapurmu itu tidak kebakaran. Ya, Yang jelaskan seperti itu sebenarnya. ya. Biar sama-sama saling enak. Tapi saya yakin, sewaktu-waktu, jika kamu terus melakukan seperti ini, pasti pihak dapurmu akan ada sulutan api. Itu sudah menjadi resiko saya. Ya, maka Itu dari adalah pilihan. kamu harus siap-siap dengan resiko itu. Setiap keputusan pasti ada resikonya. Oh, ini laki-laki sama. Ya, Tidak menutup kemungkinan ketika kau sudah mendapatkan semuanya, sudah mencukupi apa yang sudah di belakang, sudah dicukupi, pastinya kau akan. Seperti ini. Jujur saja, saya kagum terhadap kalian. Kalian, bangsa manusia, bisa berbicara dengan bangsa seperti kami. Ya, ini salah satu pekerjaan kami. Dan saya selalu terbuka lebar terhadap kalian. Barangkali kalian membutuhkan perguruan ini. Saya berpikir kerajaan karena saya berkhayal sudah menjadi. Nah, berarti tujuan kamu berdekat dengan Dewi Lancarsari salah satunya memiliki kerajaan. Bukan seperti itu. Saya ingin membesarkan perguruan ini. Ketika saya sudah menjadi bagian kerajaan, tentunya saya bisa mengangkat perguruan ini. Saya tidak mau, dan saya pun sadar diri. Tahta itu untuk duduk sebagai yang paling tinggi di kerajaan, tentunya ada terah-terah yang harus dipertimbangkan. Laki-laki kalau sudah dikasih
uang, ya mau. Tidak. Ya, intinya seperti itu, saya sudah ceritakan semuanya. Saya anggap permasalahan ini sudah selesai. Ya, saya juga harap untuk sekarang dan selanjutnya sudah jangan ganggu Dewi Lanjasari. Yang jelas yang masih menjadi masalah utama, anaknya tidak akan pernah setuju. Kecuali mungkin kalau kamu sudah sendiri, kamu bisa datang baik-baik ke kerajaan, ngomong jujur, jangan bohong. Ya. Terima kasih atas saranmu. Tapi yang jelas, pertemuan tadi, ya lumayan. 2 kali pun sudah buat menjadi kenangan. Maksudnya? Maksudnya, Dewi Lanjarsari tadi mencium saya 2 kali, itu sudah cukup untuk perpisahan. Saya bukan anak kecil, Paman. Saya bukan anak kecil. Saya sudah dewasa dan saya tahu maksudmu. Kau tanyakan saja apa yang saya katakan. Kenang-kenangan apa yang Dewi Lanjarsari berikan kepada saya. Pancen Silakan. Silakan kau datang, semaumu, salam kenal. Ya, nanti saya sampaikan maaf kepada kerajaan. Agus Kunjono. Oh! Sarim! Sarim! Terima kasih. Ya. Saya anggap sudah selesai. Ya. Kau bisa ceritakan apa yang saya ceritakan di sini. Ya, Sarim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jujur, Gun. Di sini saya bingung, Gun. Yang jelas untuk semua wanita. Ya, di sisi lain Dewi Lanjasari mau berhubungan dengan si Sarim. Ya, saya tidak bisa berbicara apa-apa. Yang jelas, alangkah lebih baiknya hubungan itu didasari dengan sebuah kejujuran. Mungkin berbohong itu ada sisi hal baiknya. Tapi jika kita terus-terusan berbohong, itu akan menimbulkan kebohongan berikutnya. Sekali saja kita berbohong, pasti kita akan berbohong untuk menutupi kebohongan ini. Pasti kita akan menutupi kebohongan ini lagi, dan kebohongan itu akan semakin menumpuk. Jadi alangkah lebih baiknya, sesuatu hal yang kita pilih, sesuatu hal yang kita lakukan, didasari dengan kejujuran. Tapi itu sampung gitu. Nah, selesai. Sekarang kita balik survei lokasi nih. Mana? Iya, kita balik main survei lokasi. Oke. Ya, yuk, ayo. Ayo, terus ya.